Halo teman-teman YouTube, selamat datang di EJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 74 yang baru saja dirilis pada 20 Oktober 2022. Chapter 74 ini berjudul Ujian yang Berat dengan gambar Mitsuki sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat sebuah kereta api yang tiba di Konoha. Eida, Daemon, dan Amado ternyata sudah tiba di Konoha. Shikamaru, Sai, dan para penjaga Konoha datang menyambut kedatangan mereka. Shikamaru berkata, "Selamat datang di Konoha, Eida dan Daemon. Kami senang kalian datang." Sai yang melihat Eida berkata dalam hatinya, "Dia cantik sekali." Sepertinya semua orang yang melihat Eida saat itu langsung terkena pengaruh kemampuan pemikatnya. Eida berkata, "Kau bisa melewatkan penyambutan yang kaku itu, Shika sayang. Aku tahu rencanamu. Penawaran hidup berdampingan, itu menarik. Aku dengan rendah hati menerimanya." Shikamaru berkata, "Terima kasih, aku juga berharap demikian." Shikamaru melihat Daemon dengan seksama yang masih digendong Eida di punggungnya. Dalam pikirannya Shikamaru, dia berkata, "Jadi ini dia, Daemon adiknya Eida." Dengan wajah merah, saya berkata, "Kau pasti lelah, akan kubawa barang bawaanmu, ikuti aku." Orang-orang di sekitar masih memperhatikan kecantikan Eida, dan Eida berkata, "Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak perlu dipandu." Eida kemudian melayang, dan Shikamaru serta seluruh yang ada di sana kaget. Daemon lalu berteriak, "Kakakku tidak suka hal yang mencolok, kami akan pergi dari atas." Eida berkata, "Aku sudah tahu lokasinya, jadi aku akan langsung pergi." Eida lalu terbang menuju lokasi kamarnya dan diperhatikan orang banyak. Shikamaru berkata, "Tapi dia sudah sangat mencolok." Amado lalu berkata, "Itu bukan prestasi yang tidak biasa. Terbang adalah salah satu kemampuan Otsutsuki. Bahkan Boruto dan Kawaki juga bisa melakukan hal yang sama sebentar lagi." Shikamaru berkata, "Aku tidak berpikir akan bertemu kau lagi, Amado. Tidak ada lagi jalan keluar. Saat ini kau harus memberitahu semua yang kau tahu." Shikamaru dan Amado saling menatap tajam. Scene berubah ke sebuah rumah di perbukitan. Di dalam rumah itu ternyata ada Boruto, Kawaki, dan Konohamaru. Rumah ini akan digunakan sebagai tempat tinggal mereka bersama Eida. Boruto berkata, "Ini gila, bagaimana bisa mereka mendapatkan tempat sebagus ini?" Konohamaru berkata, "Tentunya mempertimbangkan misi yang sudah diputuskan. Sebenarnya properti ini sudah dibicarakan sebelumnya. Ini hanya di antara kita, tapi kita harus memutar lengan mereka untuk menyerahkannya kepada kita." Boruto berkata, "Baiklah, ini untuk misi top rank, di mana nasib desa bergantung padanya. Mereka seharusnya mengerti." Kawaki berkata, "Hei Boruto, kenapa kau begitu riang? Jangan terlalu sombong." Boruto menjawab, "Hah? Mengapa aku tidak boleh riang? Siapa yang tidak senang melihat sebuah tempat yang menakjubkan berhenti berkelahi denganku?" Kawaki berkata, "Kita kesini bukan untuk bermain. Kau tahu ini misi kan?" Boruto berkata dengan nada meninggi, "Kau tidak mengerti. Misi kita untuk hidup di sini. Jika kau tetap begitu tegang, itu akan mencekik." Konohamaru berkata, "Hentikan kalian berdua. Sangat penting bagi kita untuk bergaul dengan Eida. Ingat, jika kalian berdua seperti ini, itu bukan pertanda baik." Boruto lalu mulai meletakkan tas dari punggungnya. Kawaki masih memperhatikan Boruto dan teringat akan penampakan Momoshiki yang berada di samping Boruto saat berada di ruangan Shikamaru di chapter sebelumnya. Di seberang balkon dari lokasi Boruto dan Kawaki, ternyata ada Sarada dan Mitsuki. Sarada berkata, "Target kita bisa melihat segalanya dengan Senrigannya, jadi bersembunyi tidak ada gunanya. Tapi melihatnya secara langsung juga aneh. Aku sedang berusaha bagaimana menangani ini." Mitsuki berkata, "Pertahankan wajah cemberut. Sikap seperti itu akan berarti. Tuan Shikamaru hanya ingin meletakkan sedikit tekanan pada Eida." Sarada berkata, "Ngomong memang mudah, tapi aku harap melakukan hal itu tidak menyebabkan masalah. Jujur saja aku cemas." Tiba-tiba muncul 3 orang di belakang Sarada. Ternyata mereka adalah Shikadai, Chocho, dan Inojin. Shikadai berkata, "Yo, berprestasi sekali.
kau sebaiknya tidak malas. Sarada kaget dan berkata, teman-teman, apa yang kalian lakukan di sini? Si Kadai berkata, kami ke sini untuk memeriksa. Tidak ada yang bisa menghentikan rasa penasaran kami. Inojin berkata, kami dengar seorang wanita luar biasa cantik akan datang. Chocho juga berkata, dia menyukai Kawaki kan, yang berarti membuat orang luar itu menjadi sayanganku. Jadi aku datang untuk memeriksanya. Sarada berkata, jadi begitu. Tiba-tiba Mitsuki berkata, Sarada, dia di sini. Sarada tampak kaget saat melihat kedatangan Eida. Eida tiba di balkon tempat Boruto dan Kawaki berada. Dari kejauhan, mereka melihat kedatangan Eida. Sarada berkata, dia terbang ke sini. Saat Eida mendarat, mereka yang berada di balkon seberang tampak kaget dan terdiam karena kecantikan Eida yang luar biasa. Chocho berkata, tidak mungkin, dia tidak nyata, benar-benar seperti malaikat. Sarada berkata, ayolah teman-teman, kalian kesini untuk apa? Si Kadai berkata, sial, aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Sarada berkata, kita harus memberitahu Kawaki dan Boruto, Mitsuki. Tiba-tiba Mitsuki hanya melotot dan tidak bergerak. Sarada heran melihat Mitsuki. Mitsuki berkata, perasaan apa ini? Aku tidak pernah merasakan ini sebelumnya. Sarada berkata, Mitsuki, apa kau baik-baik saja? Mitsuki menjawab, kurasa tidak. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh, terima kasih. Eida dan Daimon mulai berjalan masuk ke ruangan. Di dalam ruangan, Konohamaru berkata, oke, aku harus kembali ke markas. Dengar, unit sensorik selalu bersiaga untuk membantu kita. Oke, kita bisa berkomunikasi satu sama lain sepanjang waktu via transmisi pikiran. Jadi, jika ada sesuatu terjadi, katakan padaku secepatnya. Boruto dan Kawaki tampak duduk di sofa dan saat Konohamaru jalan ke tangga, tiba-tiba ada panggilan dari Sarada melalui telepati. Tuan Konohamaru. Konohamaru berkata, apa itu kau Sarada? Ada apa? Di saat yang bersamaan, Eida masuk ke ruangan dari atas tangga balkon. Konohamaru melihatnya dengan mata melotot. Eida mulai berjalan masuk. Konohamaru, Boruto, dan Kawaki memperhatikannya. Sarada dari seberang balkon berusaha terus memanggil Konohamaru yang mulai terdiam. Inojin berkata, apakah sesuatu terjadi? Chocho berkata, apa kita harus lebih dekat untuk memeriksa? Seperti lebih dekat lagi. Mitsuki yang sudah terkena pengaruh Eida berkata, ide bagus. Sarada berkata, tidak, sudah pasti tidak. Si Kadai berkata, diamlah kalian semua, sial. Maaf Sarada, aku tidak menyangka akan seperti ini. Sarada berkata, sepertinya kau dan aku belum terpengaruh olehnya, karena kita tidak bisa melihatnya, atau beberapa variasi individual. Tiba-tiba muncul seseorang di belakang mereka. Dan ternyata itu adalah Mugi Kamatsuri. Mugi berkata, baiklah sudah cukup. Mugi mulai menjewer Inojin dan Chocho sambil berkata, sudah kubilang kalian semua, supaya tidak datang ke sini kan. Hukumanmu adalah 3 jam latihan berlari. Maafkan aku Sarada, aku pasti akan melatih mereka. Dan Eida sudah tiba kan? Konohamaru masih di sana. Sarada berkata, iya, dia berhenti menjawab. Shin kembali ke dalam ruangan. Terlihat Konohamaru masih memperhatikan Eida dan berkata dalam pikirannya, dia bukanlah apa-apa, tenangkan dirimu. Eida berkata, si kecil Konohamaru ya, teman masa kecil, manis sekali. Konohamaru tampak tersipu malu dan pingsan. Boruto mendekati Konohamaru dan berkata, kau bercanda kan, Tuan Konohamaru? Hei, Tuan yang benar saja. Boruto lalu memperhatikan ke atas tangga dan berkata, Eida, apa itu kau? Jangan hanya berdiri di sana, ayo turun, jadi kita bisa bicara. Tiba-tiba sesuatu melompat ke arah Boruto. Ternyata itu adalah Daimon. Daimon berkata, aku adalah Daimon brengsek, aku adiknya. Boruto tampak kaget dengan Daimon yang melompat ke bahunya. Kawaki berdiri dari sofa dan berkata, hah, ada apa? Kita tidak diberitahu tentang pendamping tambahan. Eida yang mendengar suara Kawaki mulai tersipu malu dan terdiam. Daimon berkata, Otsutsuki, kaulah yang bisa membunuh kakakku. Tapi lihatlah, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Kawaki berkata, "Apa yang kau lakukan? Brengsek, apa kau gila?" Daemon berkata, "Berhentilah bersikap seperti itu Kawaki. Ayo ke sini, jadi aku bisa menunjukkan padamu hal baik seperti yang kumaksud." Boruto berkata, "Hei, kau ngomong apa?" Kawaki berkata, "Kau bahkan tidak layak untuk membuang-buang waktuku. Akan kusingkirkan kau." Kawaki berlari ke arah Daemon dan berniat menyerangnya. Boruto berkata, "Hei, jangan Kawaki." Kawaki mengeluarkan tangan perubahannya dan menyerang Daemon. Tiba-tiba, serangan Kawaki terpantul dan menyebabkan Kawaki terpelanting. Boruto dan Kawaki tampak heran dengan apa yang terjadi. Daemon mendekati Kawaki dan berkata, Maaf, tidak ada lagi trik murahan. Aku janji, ayo coba lagi." Kawaki tampak kesal dan mengeluarkan tongkat-tongkat hitam dari matanya. Dan Daemon menangkap seluruh tongkat-tongkat itu. Kawaki langsung melotot dan berkata, "Apa?" Boruto berkata, "Tidak mungkin, dia bisa menangkapnya." Daemon tiba-tiba hilang dan muncul di belakang Kawaki. Wajah Kawaki ditendang dari belakang oleh Daemon dan Kawaki pingsan. Boruto datang mendekati Daemon dan berkata, "Sialan kau, untuk apa kau lakukan itu?" Boruto berusaha memukul Daemon tapi dapat ditangkap olehnya. Boruto memukul dengan tangan kanan, lalu kiri dan menendang dari bawah, tapi semuanya meleset. Daemon bergerak lincah sekali ibarat belut. Daemon lompat ke atas dan menghajar punggung Boruto hingga Boruto pun pingsan di sebelah Kawaki. Setelah beberapa saat, Boruto terbangun dan melihat Kawaki sudah berada di pangkuan Eida dan Daemon berada di sebelah mereka. Eida mengelus-ngelus kepala Kawaki. Eida lalu berkata, "Maafkan aku Boruto, itu sambutan yang sangat kasar." Boruto menjawab, "Itu benar-benar tidak penting. Lalu apa maksudnya?" Daemon menjawab, "Kupikir aku akan menunjukkannya dari awal bahwa menentang kami tidak akan berakhir dengan baik untukmu." Tiba-tiba Kawaki tersadar dan bangun dari pahanya Eida. Kawaki menatap Eida dan Eida tampak malu. Daemon berkata, "Hei Kawaki, paha kakakku enak kan dan lembut kan?" Kawaki tampak kesal dan berkata, "Yang benar saja." Eida tampak malu-malu dengan Kawaki. Tiba-tiba Shikamaru memanggil via telepati. "Boruto, ini Shikamaru. Sudahkah kalian bertemu Eida dan Daemon?" Boruto menjawab, "Ya, kami sedang berada di ujian yang berat saat ini, menjadi pengawal Eida." Shin berubah ke ruangan Hokage. Ada Shikamaru, Naruto, dan Amado. Shikamaru berkata, "Baik, mulailah bicara Amado. Jangan tinggalkan apapun. Tidak ada lagi rahasia." Amado menjawab, "Baiklah, selama kau izinkan aku merokok." Shin kembali ke rumah di perbukitan. Boruto dan Kawaki tampak sedang duduk di sofa. Boruto berkata, "Yas, ini akan menjadi misi yang tenang." Demikianlah chapter ini berakhir. Akhirnya Eida dan Kawaki bertemu juga dan terjadi perkelahian kecil saat Daemon datang. Sama banget seperti prediksi kita sebelumnya ya teman-teman. Bagaimana dengan cerita di chapter 75 ya? Kita akan bahas di prediksi chapter 75. Mimin udah gak sabar banget pengen ngebocorin cerita chapter 75 nih. Kebetulan admin udah dapet bocoran tentang apa yang akan terjadi di chapter 75.